Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriel Rafiatala dari kampus Widya Kama semester 4 Manajemen. Pertama, saya akan menjelaskan pentingnya ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan ATHG, baik dari dalam maupun luar negeri, demi menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Apa itu ketahanan nasional? Definisi: kemampuan bangsa yang menghadapi ATHG dari dalam dan luar negeri untuk menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Aspek yang dicakup yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Signifikasinya berkaitan dengan stabilitas, kedaulatan, dan keberlangsungan hidup negara. Mengapa ketahanan nasional sangat penting? Pertama, melindungi kedaulatan negara, yaitu menjaga kedaulatan dari ancaman agresi militer, infiltrasi budaya, dan invasi asing yang dapat merusak stabilitas negara. Kedua, menjamin keamanan dan stabilitas, memastikan negara maju menghadapi ancaman internal seperti konflik sosial dan paratisme, serta ancaman eksternal seperti invasi. Ketiga, mendukung pembangunan nasional, menciptakan kondisi stabil yang mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Pentingnya ketahanan nasional: menjaga identitas dan nilai-nilai bangsa, melindungi nilai-nilai budaya, adat, dan ideologi bangsa dari pengaruh negatif globalisasi yang dapat mengikis identitas nasional. Menghadapi globalisasi dan perubahan dunia, memastikan negara tetap kompetitif dan mampu beradaptasi dengan perubahan dunia tanpa kehilangan kemandirian. Fungsi ketahanan nasional itu beragam-ragam, seperti alat pencegahan ancaman, sistem pertahanan yang mencegah ancaman terhadap keamanan dan stabilitas negara. Kedua, landasan kebijakan nasional, acuan dalam merumuskan kebijakan nasional di berbagai bidang untuk kepentingan jangka panjang bangsa. Tiga, pemersatu bangsa, memperkuat integrasi dengan menanamkan rasa cinta tanah air dan solidaritas di tengah keberagaman. Fungsi ketahanan nasional: sarana peningkatan kesejahteraan, memastikan pembangunan nasional berjalan baik sehingga kesejahteraan rakyat meningkat dan pelayanan publik optimal. Dasar ketangguhan saat krisis: kemungkinan negara tetap tangguh di tengah situasi krisis seperti bencana alam, pandemi, atau konflik internasional. Aspek-aspek ketahanan nasional. Pertama, ideologi. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kedua, pertahanan dan keamanan, kekuatan militer dan sistem keamanan nasional. Ketiga, budaya, pelestarian nilai-nilai budaya dan identitas nasional. Keempat, politik, sistem pemerintah dan demokrasi yang stabil. Kelima, ekonomi,
kemandirian dan ketahanan sistem ekonomi nasional. Keenam, kohesi nasional dan harmoni dalam masyarakat. Selanjutnya ini ada tantangan ketahanan nasional Indonesia, yaitu bencana alam. Indonesia berada di cincin api Pasifik dengan rasio tinggi gempa, tsunami, letusan gunung berapi. Ancaman cyber. Serangan cyber terhadap infrastruktur penting dan data pemerintah semakin meningkat. Terus ketiga ini ada keamanan maritim, tantangan menjaga kedaulatan wilayah laut yang luas dari pencurian ikan dan pelanggaran batas. Membangun ketahanan nasional. Pertama, pendidikan dan kesadaran, yaitu menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan pemahaman tentang pentingnya ketahanan nasional sejak dini. Terus penguatan ekonomi, pengembangan mandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Modernisasi pertahanan, meningkatkan stabilitas militer dan sistem pertahanan untuk menghadapi ancaman kontemporer. Terus diplomatis aktif, memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional melalui diplomasi yang aktif dan strategis. Lalu kesimpulannya adalah ketahanan nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh tanggung jawab masyarakat juga. Dengan ketahanan nasional yang kuat, Indonesia dapat menjaga kedaulatan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyatnya di tengah berbagai tantangan global. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tentang apa itu Indonesia Emas. Apa itu Indonesia Emas? Visi jangka panjangnya. Visi Indonesia menjadi negara maju, ekonomi kuat, SDM yang unggul, dan pembangunan berkelanjutan pada 100 tahun kemerdekaan. Generasi emas mempersiapkan generasi yang kompeten dan siap bersaing di era global untuk mewujudkan Indonesia berbagai kekuatan ekonomi dunia. Peningkatan kualitas SDM. Pertama, pendidikan berkualitas. Prioritas utama menghasilkan generasi kompeten dan siap bersaing di era global. Kedua, pendidikan berbasis teknologi. Digitalisasi Indonesia dan pembelajaran berbasis keterampilan ke abad 21. Ada critical thinking, creative, collaboration, communication. Ketiga, akses pendidikan. Pembangunan infrastruktur pendidikan dan pengadaan tenaga pengajar kompeten di daerah terpencil. Keterampilan di abad 21. Kalau critical thinking, kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memecahkan masalah kompleks. Kedua, kreatif. Kemampuan berinovasi dan menciptakan solusi yang baru. Communication. Kemampuan menyampaikan ide dengan efektif secara lisan dan tulisan. Keempat, collaboration. Kemampuan bekerja sama dalam tim dan lingkungan yang beragam. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Infrastruktur fisik seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas publik. Digital, jaringan internet untuk transformasi digital. Infrastruktur ramah lingkungan seperti mendukung ekonomi berkelanjutan.
Transformasi ekonomi. Diinvestigasi ekonomi mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam mentah dan beralih ke industri bernilai tambah tinggi. Investasi strategis. Meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan, teknologi digital, dan ekonomi hijau. Pengembangan UMKM. Mendukung usaha mikro, kecil, menengah sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Ekonomi bernilai tambah tinggi. Seperti di sini ada 3. Pertama, ada manufaktur, mengembangkan industri manufaktur dengan teknologi canggih. Kedua, teknologi, mendorong inovasi teknologi dan startup digital. Ketiga, ekonomi kreatif, mengembangkan industri kreatif berbasis budaya dan inovasi. Terus di selanjutnya ada energi terbarukan. Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan sumber energi terbarukan sebagai bagian dari transformasi ekonomi Indonesia Emas. Nah, di sini dijelaskan ada 4. Pertama itu ada energi surya dan angin, kedua panas bumi, ketiga biomasa, keempat tenaga air. Nah, selanjutnya ada tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Nah, tantangannya itu ada beragam. Dan di sini saya menjelaskan ada 4. Pertama, kesenjangan wilayah. Pemerintah pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, serta daerah perkotaan dan pedesaan. Kedua, adaptasi teknologi. Kesiapan masyarakat menghadapi perubahan teknologi dan transformasi digital. Ketiga, perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap pembangunan berkelanjutan. Keempat itu ada daya saing global, yang meningkatkan daya saing pasar di global. Jadi Indonesia harus bisa meningkatkan pasarnya ke global, entah itu teknologi ataupun sebagainya. Langkah bersama menuju Indonesia Emas. Pertama, kolaborasi multi pihak. Pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat bersinergi mewujudkan visi bersama. Nah, kedua ini konsistensi kebijakan, keberlanjutan program dan kebijakan lintas periode kepemimpinan. Ketiga, inovasi berkelanjutan. Terus berinovasi terhadap tantangan global dan manfaat peluang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi nasional. Strategi nasional, rencana menyeluruh untuk mencapai tujuan bangsa. Strategi nasional adalah rencana menyeluruh yang dirancang untuk mencapai tujuan nasional suatu negara, mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pengertiannya yaitu strategi nasional merupakan rencana jangka panjang yang mempertimbangkan tantangan dan peluang di tingkat nasional maupun internasional. Strategi ini berorientasi pada keberlanjutan serta ketahanan negara dalam menghadapi ancaman dan perubahan global. Tujuan strategi nasional ini di sini saya menjelaskan ada 3. Pertama, mencapai tujuan nasional, mewujudkan cita-cita negara sesuai konstitusi seperti menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kedua, melindungi kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, integritas bangsa, dan kedaulatan dari segala bentuk ancaman internal maupun eksternal. Ketiga, mendukung pembangunan nasional, mengarahkan pembangunan
di berbagai sektor secara efisien dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, ini lanjutannya, meningkatkan daya saing bangsa, yaitu strategi nasional bertujuan meningkatkan daya saing di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan teknologi agar mampu bersaing di tingkat global. Nah, selanjutnya ini ada menciptakan stabilitas nasional, memastikan terciptanya stabilitas politik, budaya, ekonomi, sosial, serta keamanan yang merupakan prasyarat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, strategi penguatan UMKM. Pertama, akses pendanaan. Memberikan akses pendanaan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Kedua, pelatihan kewirausahaan. Meningkatkan pelatihan agar pelaku UMKM memiliki kompetensi yang lebih baik. Ketiga, digitalisasi UMKM. Mendukung digitalisasi untuk memperluas akses pasar ke kancah internasional atau global. Tujuannya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dampak strategi penguatan UMKM. Nah, di sini ada catatannya juga, 60% kontribusi PDB UMKM berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto Indonesia. 97% penyerapan tenaga kerja. Mayoritas tenaga kerja Indonesia menyerap di sektor UMKM. 99% jumlah unit usaha. Hampir seluruh unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Strategi pertahanan semesta. Tujuannya yaitu melindungi kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer. Konsep dasar melibatkan seluruh elemen bangsa seperti pemerintah, rakyat, dan TNI atau Polri dalam sistem pertahanan dan integrasi. Implementasi strategi pertahanan semesta. Keterlibatan masyarakat. Program bela negara dan pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat sipil. Modernisasi alutsista. Mengembangkan teknologi modern untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan nasional. Kerjasama internasional, menjalin kerjasama pertahanan dengan negara sahabat yang memperkuat posisi strategis. Tantangan dalam implementasi strategi nasional. Di sini saya menjelaskan 4. Pertama, ada keterbatasan anggaran, alokasi sumber daya finansial yang terbatas untuk implementasi strategi. Kedua, koordinasi antara lembaga. Tantangan dalam penyelenggaraan berbagai kepentingan dan program antar lembaga pemerintah. Partisipasi masyarakat. Ini yang ketiga. Kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung strategi nasional. Keempat, dinamika global. Perubahan cepat dalam lingkungan internasional yang memengaruhi implementasi strategi. Kesimpulannya yaitu strategi internasional merupakan rencana komprehensif untuk mencapai tujuan bangsa. Kedua, mencakup berbagai bidang dari ekonomi hingga pertahanan. Ketiga, membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa. Keempat, perlu evaluasi dan adaptasi berkelanjutan menghadapi
perubahan global. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Baik, selebih-lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih ya.